Ibu, materi hari ini agak ringan ya, tentang perizinan, studi kelayakan dan master plan rumah sakit. Jadi kalau di manajemen rumah sakit itu ada namanya manajemen fasilitas dan keselamatan ya, bukan kesehatan tetapi manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, unsur-unsurnya banyak yang sekali terlibat di MFK ini, dari human resources-nya, operation, maintenance-nya, kemudian legal dan finance, environment, health and safety, kemudian manajemen dan security, termasuk juga administration ya, di mana saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman yang ada di teknik permasakitan ya, mungkin dulu diabaikan sama seperti kasusnya CSSD dulu mungkin dianaktirikan, tetapi sekarang kalau teman-teman yang di MFK itu ya, direktorat ataupun engineer di bagian permasakitan itu setara dengan yang unit-unit yang lain. Nah, kenapa harus ada MFK? Yang pertama itu pengelolaan fasilitas dan keselamatan itu untuk menjamin berfungsinya kenyamanan ya. Jadi rumah sakit itu tidak hanya untuk menyehatkan pasien dan pengguna internal, tetapi dia juga harus nyaman, kemudian aman, kemudian selamat dan efisiensi dari fasilitas dan lingkungannya bagi pasien, pengunjung, karyawan dan fasilitas pelayanan itu sendiri. Ini kok gerak-gerak sendiri ya. Kemudian suatu proses multidisiplin ya, karena di MFK ini engineer tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari teman-teman bidang ilmu lainnya, sehingga dia multidisiplin untuk menjalankan fungsinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan aman, nyaman dan efisien ya. Yang ini dari International Facility Management Association, di mana facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality, comfort, safety, efficiency of the technology. Nah, ini kebijakan yang terkait dalam rumah sakit. Yang pertama dari Undang-Undang RI ya, tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, kemudian diturunkan lagi di tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan yang terakhir dari Kementerian Kesehatan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan nomor 14 tahun 2021 ya, ini yang terbaru. Nah, di perizinan berusaha itu pada PP nomor 5 tahun 2021, di mana kalau yang sekarang itu namanya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission ya. Tapi mungkin di beberapa bagian atau area di Indonesia belum terintegrasi secara baik ya, karena dengan sistem elektronik ini. Kemudian untuk mengajukan izin usaha itu izin rumah sakit ya, prosesnya izin usaha, izin mendirikan rumah sakit, nanti turun menjadi izin operasional rumah sakit, yang mana nanti dari SK-nya dari Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, tergantung dari stakeholder rumah sakitnya. Untuk Permenkes nomor 14 tahun 2021 maksud saya, nanti di situ dijelaskan mengenai perizinan mulai dari bangunan, sarana prasarana, peralatan, kemudian jumlah tempat tidur, fasilitas apa yang disediakan itu ada di Permenkes tahun 2021 nomor 14. Kemudian ini sesuai dengan Permenkes tersebut dijelaskan bahwa untuk awal usaha dan perpanjangan usaha itu tetap harus mempunyai studi kelayakan dan master plan ya, kecuali detail engineering design karena memang sudah ada bangunannya untuk tidak diperlukan untuk perpanjangan usaha. Kemudian juga dibutuhkan dokumen-dokumen ya terkait sarana dan prasarana, kemudian uji fungsi, kalibrasi dan lain-lain. Kemudian juga dibutuhkan sertifikat akreditasi ya untuk awal usaha maupun untuk perpanjangan usaha. Nah, ini
perbedaan dari master plan sama studi kelayakan. Jadi kalau studi kelayakan itu adalah hasil dan analisis dari segala aspek yang mendasari pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit. Jadi memang harus di awal punya studi kelayakan sebelum kita mendirikan rumah sakit. Tapi biasanya kalau klinik-klinik kecil ataupun klinik Muhammadiyah biasanya ini tidak terlalu digunakan ya, apalagi master plan, sehingga di tengah jalan mengalami perubahan atau renovasi yang cukup besar begitu ya. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan standar karena memang tidak dilakukan studi kelayakan maupun master plan dari awal. Tidak ada perencanaan yang disesuaikan dengan analisa SWOT-nya ya. Jadi kemudian kenapa harus ada studi kelayakan ini? Dimaksudkan agar dalam mendirikan atau mengembangkan rumah sakit dapat mendeterminasi fungsi layanan yang tepat dan terintegrasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh stakeholder maupun oleh demand. Kemudian kebudayaan daerah setempat ya, kondisi alam, lahan yang tersedia serta kondisi keuangan sendiri. Nah, kalau ruang lingkupnya agak berbeda dengan master plan. Kalau studi kelayakan itu meliputi pembahasan analisis lingkungan atau situasi kecenderungan aspek internal dan eksternal, kemudian analisis permintaan terkait kelayakan dari aspek-aspek yang dapat mempengaruhinya, ada analisis kebutuhan, analisis keuangan, serta harus ada rekomendasi kelayakan dari rencana pendirian atau pengembangan rumah sakit. Kemudian proses-prosesnya ya, tahapan-tahapan untuk sebuah studi kelayakan. Yang pertama mulai dari persiapan, kemudian ada kompilasi data. Kompilasi data ini bisa pengumpulan data primer dengan observasi lapangan atau kondisi situasi yang ada ya. Kemudian data sekundernya standar-standar, pedoman, serta sasaran dan kemudian beberapa literatur. Kemudian setelah kita mempunyai data, kemudian kita lakukan analisa situasi ya. Baik itu aspek eksternal, misalnya ada kebijakan, demografi, geografi gitu. Kemudian aspek internalnya disesuaikan dengan internal dari stakeholder maupun rumah sakitnya. Sarana kesehatannya, pola penyakit yang ada di rumah sakit, teknologi yang digunakan atau yang mau digunakan, kemudian disesuaikan dengan SDM-nya, kemudian bagaimana organisasi keuangan yang lebih penting. Kemudian setelah menganalisis situasi, dilakukan analisa permintaan kelayakan. Aspek-aspeknya itu dari lahan, lokasi, klasifikasi rumah sakitnya, berapa jumlah tempat tidurnya, kemudian apa jenis layanannya dan produk unggulan yang diberikan. Kemudian setelah itu dilakukan analisis kebutuhan rencana untuk pengembangan. Sama ya, ada kebutuhan lahan, ruang, kemudian sarana peralatan medis dan non medis apa saja yang ada, kemudian bagaimana dengan SDM-nya, bagaimana organisasi dan job desk-nya. Dan yang terakhir itu harus ada analisis keuangan. Nah, di sini harus punya rencana investasi dan sumber dananya, bagaimana membuat proyeksi pendapatan dan pembiayaan untuk rumah sakitnya, bagaimana proyeksi cash flow-nya, bagaimana BEP-nya gitu ya. Nanti ini harus ada di studi kelayakan. Kemudian untuk yang master plan, perbedaannya kalau master plan itu dia menggambarkan rencana pengembangan atau rencana pentahapan pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan. Nah, di sini ruang lingkupnya untuk penyusunan master plan ini meliputi pembahasan kecenderungan eksternal dan internal, ada master program, ada program fungsi, bagaimana perencanaan blok plan-nya, kemudian utility-nya bagaimana, kemudian pembangunan fisik, sarana dan prasarana dari semua aspek ya, secara komprehensif. Nah, ini step-step ataupun bagian dari yang harus ada di sebuah master plan. Yang pertama sama ya, persiapan dengan mengumpulkan data-data primer maupun sekunder. Kemudian kita melakukan analisa kondisi umum, baik itu eksternal maupun internal, kurang lebih sama dengan yang studi kelayakan. Kemudian
melakukan ini ya, perumusan kecenderungan untuk membuat program, jenis pelayanannya apa, unggulannya apa, bagaimana penetapan kelas rumah sakitnya, kapasitas tempat tidurnya gitu ya, hingga perhitungan SDM maupun kebutuhan dari ruangan-ruangan. Kemudian membuat program disesuaikan dengan jenis kegiatan yang ada di rumah sakit, sumber daya yang ada di rumah sakitnya, mulai dari aktivitas kerja, bagaimana hubungan fungsional, kemudian pengelompokan berdasarkan layanannya, bagaimana sirkulasinya, dan pembiayaannya. Dan yang terakhir itu membuat rencana blok dan konsep utilitas rumah sakit sehingga terbentuklah sebuah rencana master plan atau yang induk dan pentahapan. Nah, ini mulai dari fisik bangunannya, sumber daya manusianya, sumber daya alat, sumber daya keuangan gitu ya, dalam sebuah master plan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini nanti saya lampirkan yang lebih lengkap ya di pedoman master plan maupun pedoman untuk membuat studi kelayakan. Terima kasih Bapak Ya, Ibu, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.